PT mau laporkan bela PSM. Kalau saya sudah pakai baju merah-merah begini, Iya. Berarti waktunya berita PSM, berita PSM, halaman PSM untuk edisi Minggu 2 Oktober 2022 besok. Jadi PSM lusa akan menjalani laga tundanya melawan Barito Putra. Nah, ini laga yang seharusnya sudah digelar di pekan kelima. Lama nih sekarang kan sudah pekan ke-10, 11 ya. Ini waktu efek waktu PSM waktu itu main di AFC Cup kan. Yes. Nah, baru dilaksanakan lawan Barito. Kabar baiknya Tribuners, PSM siap main dengan full tim. dia tahu. Nah, full tim ini tidak ada pemain yang absen. Iya. Pluim yang kena larangan bisa dimainkan. Mungkin ada yang bingung kenapa bisa dimainkan karena belum bisa sampai 5 laga. Iya. Karena laga lawan Barito itu tidak terhitung hukuman untuk Pluim. Karena Pluim itu dihukum setelah pertandingan lawan Barito seharusnya. Jadi lawan Barito ini belum dihukum Pluim. Jadi dia bisa dimainkan. Nanti setelah lawan Barito kembali ke kandang ke sini enggak bisa lagi main. Dua pertandingan. Pluim baru bisa main lawan Bayangkara nanti. Jadi kabar baiknya itu terus Yakob kemarin kan Yakob istirahat habis main di timnas, main mie juga, insya Allah main mie. Semi cetak nanti lagi Yakob ini. Kemudian Ramadan Sananta kan kemarin sudah dimainkan. Agung Manan, B yang kemarin absen juga sudah bisa dimainkan, sudah selesai menjalani hukuman akumulasi kartunya. Iya tahu. Intinya full tim ini PSM. Pokoknya ini kesempatan PSM untuk menang melawan tim papan bawah. Iya. Karena ada catatan buruk ya, bukan buruk sih, karena tidak pernah dikalah, tapi kurang bagus lah dari PSM karena tidak pernah menang lawan tim papan bawah. Lawan Persik imbang, lawan apa lagi tuh kemarin tim papan bawah. Nah termasuk Persis Solo imbang juga, kemudian apalagi yang di bawah ini Rans menang tapi Rans itu dia menang lawan Rans kemarin di tandang. Apalagi pokoknya 3 kali lah PSM yang melewatkan. Sebaliknya kalau lawan tim besar Nasapuraka semua. Cuma Persija yang bisa mencuri 1 poin di sini. Jadi ini akan menjadi pembuktian PSM besok lusa atau saat lawan Barito. Karena Barito ini tim calon degradasi. Pertandingan terakhir kemarin Barito hampir lagi kalah di kandangnya. Untung bisa cetak gol di akhir-akhir pertandingan dan memaksa seri melawan kemarin itu 2-2. Dan peluang PSM ini kalau menang langsung otomatis naik peringkat 1 karena Madura United kalah tadi lawan Borneo. Jadi posisi klasemen sekarang 1 Borneo, 2 Madura, 3 PSM. Borneo sekarang di atas. Borneo karena menangin tadi Borneo lawan Madura. Pelatih baru Mika. Pelatih baru. Jadi Madura dikalahkan oleh Borneo. Akibatnya Borneo yang naik, Madura tertahan. Nah, kalau PSM menang besok, lusa, langsung PSM peringkat 1. Mantap. Nah, bisa lah kita peringkat 1 sampai paruh musim. Nah, di paruh musim. Bisa lah. Apalagi nanti ini setelah tandang lawan Barito ini kita kembali main kandang ini. Misalnya kalau main kandang pokoknya ndak ada lolos. Nah, jadi yang kasih bernapas. Satu yang bukan mengancam sih, yang berbahaya sekarang untuk posisi PSM itu Persija. Persija kan mau melawan Persib, tapi susah tuh lawan ini Persik. Nah, kalau Persija menang, bisa jadi Persija yang naik lewati PSM. Kalau PSM gagal poin penuh lawan Barito. Hebat tonton Persija. Tapi seru sekali ini pertandingan paling ditunggu di Liga 1. Iya. Persib lawan Persija ini main besok kayaknya juga. Besok main Persib lawan Persija. Jadi sangat ketat ini di papan atas klasemen antara Madura, Borneo, Persija, PSM. Terus ada juga yang bahkan Persita juga sudah masuk merangsek ke papan atas dan siap juga. Apalagi Persita kemarin menang lagi juga di kandangnya Laura. Nah itu sedikit preview untuk
untuk pertandingan melawan Barito. Kemudian ada saran dari pengamat sepak bola Pak Syam ini, Mas Samsudin Umar, dia bilang pemain PSM sekarang sudah bagus semua artinya semua lini sudah bagus, jadi artinya tidak ada dibilang kalau pemain intinya absen atau siapa absen itu dijadikan alasan untuk tidak menang. Iya tahu. Tidak ada alasan-alasan itu, semua terbukti beberapa kali PSM main tanpa Pluim tidak pernah dikalah. Iya tahu, Pak. Minimal seri lah, artinya tidak pernah, artinya tidak jelek-jelek amat di PSM. Iya. Tanpa pemain-pemain intinya atau pemain asingnya. Berapa kali itu Everton sama Pluim absen ya. Iya. Jadi tidak pernah kalah. Artinya bagus. Apalagi pemain-pemain muda sekarang juga yang diorbitkan Tavares ini luar biasa semua ini. Naik semua ini, Ricky Pratama, Ananda Raihan, siapa lagi di situ? Saki. Iya deh. Pokoknya Tavares ini benar-benar mengorbitkan pemain-pemain muda PSM ini yang bagus, yang harus dipertahankan Tavares. Karena mereka nanti akan menjadi penerus PSM. Tidak mungkin pemain yang tua masih dipakai terus. Betul. Jadi bagus sekali Tavares. Kita harap pemain-pemain, karena masih ada pemain mudanya PSM yang belum dikasih kesempatan kodong bermain. Macam Rapli Asrul, Iya. kemudian ada Edgar Amping, ada lagi siapa? Pokoknya ada beberapa lah ya. Masih ada beberapa pemain muda yang cukup bagus juga, bertalenta, belum dicoba. Nah, kita tunggu kesempatan ini dari Coach Bernardo Tavares untuk memberi peluang juga kepada mereka. Jangan sampai mereka juga bisa menemukan performa terbaiknya nanti. Jadi Karena 5 sampai beberapa tahun ke depan itu mereka mami enggak ada itu Rasid. Rasid tidak mungkin bermain sampai 5 atau beberapa tahun ke depan. tidak. Tommy pensiun, Rasid, kemudian nama-nama senior di PSM. Macam siapa yang pensiun? Rasid Mami kayaknya paling senior di PSM. Rasid Mami, karena yang lain itu pemain-pemain muda ya, kok ya ini bagus, prospek yang bagus buat PSM. Nah itu sedikit untuk halaman PSM. Untuk berita olahraga lainnya ada kabar gembira juga. Sulsel ini mengirim 4 atlet plus 1 pelatih sepak takrownya untuk gabung timnas. Tahu, Pak. Timnas takro ini mau tampil di ajang SEA Games. Pesepak takrownya Sulsel itu terkenal sekali, memang paling jago. Sekali. Jago dulu salto guling-guling. Dan ini 4 pemain langganan beberapa kali di event nasional internasional mereka selalu dipanggil mewakili Sulsel bahkan Indonesia, dan sekarang kesempatan lagi mereka akan main di SEA Games dan tidak pernah mengecewakan kalau mereka dipanggil. Pasti dapat medali kalau pulang, emas, perak, pasti bawa medali kalau tidak pernah lari kosong. Iya. Inilah spesialnya atlet-atlet kita dari Sulsel, dan semoga ini jadi pemicu untuk atlet-atlet lain dari cabang olahraga lainnya mungkin juga bisa, karena ada event dekat ini SEA Games. SEA Games 2023 Kamboja tahun depan. Jadi Pasti ini ajang lagi untuk atlet-atlet lokal kita mencari perhatian supaya bisa dipanggil memperkuat tim nasional. Itu untuk PSM. Bisa kayak ini Tribuners atau satu kali mau. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.